untuk mengatasi lahirnya mukidi-mukidi yang lain. Kan biar mukidi-mukidi yang lahir tuh adalah mukidi-mukidi yang menginspirasi gitu, nggak sembarangan mukidi gitu. Saya mendatangkan Bapak Surya Chandra Surapati sebagai Kepala BKKBN. Apa kabar, Pak? Lagi banyak orang-orang namanya mukidi sekarang, Pak, gara-gara yang kemarin itu. Nah, saya mau bicara tentang ini. Di Indonesia itu kan butuh sesuatu yang kita sebut dengan revolusi mental. Ya, tapi banyak orang tidak mengerti revolusi mental itu artinya apa sebenarnya. Jadi itu kan kita ngajak merubah cara pikir, cara pandang, cara sikap dan perilaku demi untuk membantu karakter. Karakter manusia Indonesia itu perlu dibentuk yang paling tidak ada 3 nilai, yaitu yang berintegritas, beretos kerja, dan bersemangat gotong royong. Integritas itu manusia yang jujur, yang dapat dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, konsisten, tidak munafik. Beretos kerja, mau kerja keras, mampu kerja cerdas, punya daya saing, produktif, inovatif, kreatif. Bergotong royong, mau kerjasama, kerja saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, demi kemaslahatan, demi kesehatan bersama. Oke, nah Pak Surya, karakter seseorang itu kan dibangun melalui sebuah proses yang lama. Dari sejak dia lahir, lingkungan dia, sekolah dia, teman-teman dia, akhirnya membuat sebuah karakter. Nah, bagaimana caranya sebuah revolusi mental ini bisa merubah karakter orang? Ya, maka itu di dalam keluarga, berbasis keluarga. Jadi sebetulnya kan timbul karakter itu sejak dari kehamilan. 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan. 270 hari dalam hamil, kemudian 730 hari dalam masa menyusui. Nah, si ibu dan si ayah itu bisa menanamkan, ya. Karena itu keluarga itu merupakan pilar pembangunan bangsa. Karena di situ hana utama dan pertama dalam kita mendidik anak manusia. Kita mengharapkan karena sekarang ini Indonesia ini dalam masa penuh tantangan masalah kependudukan. Jadi maka BKKBN yang namanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional punya tugas dan fungsi menyelenggarakan program KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Kependudukan menyangkut 4 hal paling tidak. Kuantitas penduduk yang harus kita kendalikan, maka penduduk adalah objek pembangunan. Kualitas penduduk yang harus kita tingkatkan, maka penduduk adalah subjek pembangunan. Mobilitas penduduk baik geografikal, horizontal maupun sosial, vertikal harus kita arahkan. Dan kemudian tersedianya data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat. Nah, dalam hal pengendalian kuantitas penduduk yang bisa kita kendalikan adalah variabel kelahiran. Mulai dari menunda kelahiran. Menurut teori kedokteran lebih bagus itu melahirkan itu sesudah umur 21 tahun. Karena apa? Sebelum umur 21 tahun masih dalam tahap tumbuh kembang. Masih memerlukan gizi, memerlukan mental yang kuat gitu untuk akhirnya menumbuhkan anak yang berkualitas, berkarakter. Kemudian penjarangan kelahiran, jarak kelahiran itu minimal 3 tahun karena si ibu punya kewajiban untuk memberikan air susu ibunya sampai 2 tahun. Mulai dari inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, lanjut sampai 2 tahun. Dan kita anjurkan juga kalau sudah umur 35 tahun, seorang ibu sudah stop, berhenti hamil melahirkan karena sel reproduksi wanita makin lemah, sehingga banyak mengancam kesehatan ibu gitu. Terus Pak, kenapa revolusi mental itu harus dimulai dari keluarga? Nah, jadi dari keluarga karena pembentukan otak anak itu memang sejak dari kelahiran sampai umur 3 tahun. Itulah masa kemasan. Masa kemasan untuk pertumbuhan seorang anak ke depannya. Maka kita masa kemasan 1000 hari pertama kehidupan itu akhirnya menentukan generasi emas bangsa Indonesia. Yang kita harapkan ya 100 tahun ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini memang kita terbentuk manusia yang berkualitas itu. Jadi sejak dari keluarga. Nah, tapi bagaimana caranya kalau ditanyakan? Nah, revolusi mental membentuk karakter itu tidak ada lain harus berdasarkan ideologi. Dan kita punya ideologi Pancasila.
kita implementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan diri pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Itu yang kita harapkan. Jadi basicnya adalah revolusi mental ini harus dimulai dari keluarga dulu Iya. ya, aslinya ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang sudah tua-tua itu gimana karakternya? Nah, maka itu yang sudah tua-tua harus revolusi mental itu ya menanyakan pada dirinya siapa orang tua ini. Berarti harus menanamkan kesadaran pada diri sendiri Iya. untuk mau berubah intinya. Mau begitu. berubah, artinya gini, mulai dari misalnya tanyakan pada diri ini siapa saya ini, dari mana saya berasal, Ya. mengapa saya hidup dan lahir Dan di apa bumi gunanya Nusantara. saya itu? Iya, dan kemana saya akan pergi, begitu detak jantung saya berhenti. Ya. Sebenarnya kalau itu kita lakukan terus, kita tafakur, kita memikir, merenung, nah maka kita akan tahu siapa diri kita, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, Ya. ikut turut dalam mengatur kehidupan di bumi ini, di bumi Nusantara ini, maka kita pasti menjadi manusia yang beretos kerja. Baik, terima Itu kasih kira-kira. banyak Pak. Terima kasih banyak atas keterangannya. Jadi saya tutup acaranya. Terima kasih buat kehadiran bintang tamu saya, Pak Mukidin Mukidi. Om, terima kasih juga. Terima kasih juga Pak. Saya mau memberikan buku. Oh, boleh, Pak. boleh, Ya. Jadi buku ini revolusi mental berbasis Pancasila melalui keluarga. Ya, ini ya bukunya. Ya. Revolusi mental berbasis Pancasila melalui keluarga. Ya. Ini menarik sekali ya, karena apa yang tadi dikatakan oleh Pak Surya Chandra itu sangat amat benar bahwa karakter bangsa itu pasti ditentukan oleh manusia-manusianya juga. Ya. Dan karakter manusianya itu ditentukan oleh bagaimana manusia tersebut dilahirkan, lalu bertemu dengan lingkungannya dan belajar dari sana, terutama dari keluarganya sendiri. Kalau kita lepas dari sana, maka karakter kita akan rusak, karakter kita akan jelek. Dan tadi menarik, bagi kita yang sudah berusia, ini untuk anak-anak kita bisa melakukan itu, tapi bagi kita yang sudah berusia lebih dari anak-anak, yang kita harus pikir adalah kita siapa, kita dilahirkan oleh siapa, kita mau jadi apa, dan kedepannya seperti apa. Gitu. Jadi Anda harus mulai berpikir dari sekarang, siapakah Anda dan Anda mau apa untuk bangsa ini. Anda berguna apa tidak dilahirkan. Kalau Anda dilahirkan saja, anak monyet juga dilahirkan. Ya. Jadi bukan manusia doang yang dilahirkan, monyet juga ngelahirin. Jadi bukan itu intinya, tapi berguna atau tidak ketika Anda dilahirkan. Begitu Ya, Pak ya? betul. Betul, itulah dia revolusi mental harus berjalan. Terima kasih banyak dan fenomena Mukidi ini terjadi karena sosial media yang begitu luar biasa, broadcast WhatsApp dan sebagainya, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan ini menurut saya kita juga harus mulai revolusi mental di hal-hal itu juga karena bisa positif dan negatif sebenarnya. Kalau positif di spread jadi sebuah positif yang luar biasa. Tapi ketika negatif sosial media tuh, Jadi Mukidi yang berkarakter tadi, integritas, etos kerja, dan nah, gotong jadi Mukidi royong. yang baik ya, jadi Iya. Mukidi yang baik. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan Anda sesuatu dan jangan lupa Ada ini Mas, Apa acara itu? Trans 7 juga. Jangan lupa saksikan Asal Super Show setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19.15 tentunya hanya di Trans 7. Oke. Ngelik Mas. Saya tadi mau closing, tiba-tiba ada titipan. Jangan lupa nonton acara tadi ya kalau Anda di rumah ya. Oke. Kalau nggak di rumah ya jangan nonton lah ya, tabrakan mobil. Baik, jadi buat saya sebenarnya sosial media itu bisa berguna baik dan tidak ya, tergantung dari isi dan pesannya. Ya Mukidi adalah salah satu contoh. So, I think konten itu jadi seperti api gitu. Semua orang bisa melihat, tapi sosial media ini seperti bensin, menyebarnya kemana-mana. Jadi Anda harus membuat konten yang baik ketika Anda bersosial media. Remember that content is a fire. Social media is a gasoline. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.